Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pushita yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi kami yaitu mengenai fungsi aritmetik. Bersama saya Jonasyah Putra Perdana, kemudian ada Rizky Catur Prayogi, Masrur Hairu Amru, dan Arif Fajaryono. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Catur Prayogi. Untuk materi pertama, ada fungsi tau. Di sini fungsi tau sendiri memiliki definisi. Misalkan N adalah bilangan bulat positif, fungsi tau menyatakan banyaknya pembagi bilangan bulat dari N. Fungsi tau sering dinyatakan dengan rumus yang menggunakan notasi sigma. Tau N sama dengan sigma D habis membagi N dari 1 untuk bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan 1. Next. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh. Di sini untuk contoh yang pertama yaitu semua pembagi bilangan bulat positif dari 15 itu kan ada 1, 3, 5, dan 15. Maka tau dari 15 sama dengan 4. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, tau 6 sama dengan sigma D habis membagi 6 dari 1. Di sini kita masukkan dari angka 1 sampai 6, mulai dari 1 habis bagi 6, ditambah 2 habis bagi 6, ditambah 3 habis bagi 6, ditambah 4 tidak habis bagi 6, ditambah 5 tidak habis bagi 6, dan ditambah 6 habis bagi 6. Di sini untuk yang habis dibagi, kita tulis sama dengan 1. Untuk yang tidak habis dibagi, kita tulis sama dengan 0. Sehingga menjadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 4. Jadi tau 6 sama dengan 4. Next. Tau dari bilangan prima. Jika K suatu bilangan bulat positif dan P suatu bilangan prima, maka tau P pangkat K sama dengan K plus 1. Contoh, di sini kita punya 64, di mana 64 sendiri adalah 2 pangkat 6. Maka tau 64 sama dengan tau 2 pangkat 6. Sama dengan 6 plus 1, yaitu 7. Atau pangkat ditambah 1. Selanjutnya ada apabila N sama dengan P pangkat K kali Q pangkat T dengan P dan Q bilangan-bilangan prima yang berlainan dan K, T adalah bilangan-bilangan bulat positif, maka diperoleh sebagai berikut. Tau N sama dengan tau P pangkat K kali Q pangkat T sama dengan K plus 1 kali T plus 1. Contoh 36. Itu bisa kita pecah menjadi 4 kali 9 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Maka tau 36 sama dengan tau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sama dengan 2 tambah 1 kali 2 tambah 1. Yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teorema 5.9. Apabila bentuk kanonik dari bilangan positif N adalah N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dan seterusnya hingga dikali PK pangkat AK, maka tau N sama dengan A1 ditambah 1 dikali A2 ditambah 1 dikali A3 ditambah 1 dan seterusnya hingga AK ditambah 1. Contoh, 1260 dapat kita pecah primanya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Maka tau dari 1260 sama dengan tau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7.
yang hasilnya yaitu 2 tambah 1 dikali 2 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1, yang hasilnya 36. Next. Teorema 5.10. Apabila n suatu bilangan bulat positif, hasil kali semua pembagi bulat positif dari n adalah Kn sama dengan n pangkat setengah atau n. Contoh, pembagi-pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka tau dari 12 sama dengan 6. Hasil kali semua pembagi bulat positif dari 12 ditulis dengan notasi K12. Maka diperoleh berikut ini. K12 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 6 dikali 12. Kita bisa mengalihkan yang paling depan dengan yang paling belakangnya. Contoh 1 dikali 12, lalu 2 dikali 6, lalu 3 dikali 4. Yang mana hasil dari perkalian itu yaitu 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 12 pangkat 3. Sesuai dengan teorema tadi, Kn, N-nya itu 12, maka dengan rumus 12 setengah pangkat tau N. Tau dari 12 yaitu 6, setengah dari 6 yaitu 3. Jadi hasilnya 12 pangkat 3. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi sigma. Yang tadi fungsi tau untuk mengetahui banyaknya pembagi bulat positif, maka menurut definisi fungsi sigma yaitu apabila n suatu bilangan bulat positif, maka sigma n menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari n. Yang tadi itu banyaknya, yang sekarang itu jumlahnya. Dengan menggunakan notasi sigma, tulis sebagai berikut. Sigma n sama dengan sigma D dari D habis membagi n dari D. Contoh, semua pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka sigma n sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 12. Jadi sama dengan 28. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kita akan masuk ke dalam sigma untuk bilangan prima, di mana jika P suatu bilangan prima dan T suatu bilangan positif, maka sigma dari P pangkat T sama dengan P pangkat T plus 1 min 1 per P min 1. Dengan contoh, semua pembagi bilangan positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Maka diperoleh hasil sebagai berikut ini, yaitu sigma dari 32 adalah, yaitu bisa kita jumlahkan dari seluruh pembagi-pembaginya, yaitu 1 sampai 32 tadi, dengan hasil yaitu 63. Kemudian juga bisa kita gunakan cara lain, yaitu 32 sama dengan 2 pangkat 5. Dan kita bisa buat dalam mode perpangkatan dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 5. Sehingga akan ketemu hasilnya yaitu 2 pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 63. Next. Kemudian apabila N sama dengan P pangkat K, Q pangkat T,
dengan P dan Q keduanya bilangan prima yang berbeda, dan K, T bilangan-bilangan bulat positif, maka diperoleh berikut ini. Sigma dari N menjadi sigma dari P pangkat K, Q pangkat T. Nah, itu sama dengan P pangkat K plus 1 min 1 per P min 1 dikalikan Q pangkat T plus 1 min 1 per Q min 1. Sama dengan sigma P pangkat K kalikan sigma Q pangkat T. Sebagai contoh yaitu sigma dari 15. Nah, 15 ini bisa kita pecah menjadi 2, yaitu sigma dari 3 dan sigma dari 5. Untuk sigma dari 3 itu sendiri hasilnya yaitu 4. Dan kemudian untuk sigma dari 5 itu adalah 6. Sehingga 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Kemudian ada yaitu selanjutnya yaitu sigma dari 45. Nah, sigma dari 45 ini sendiri bisa kita pecah yaitu menjadi 9 kali 5. 9 itu berasal dari 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa cari sigma dari 3 pangkat 2 dikalikan sigma dari 5 pangkat 1. Sigma 5 doang. Sehingga hasil dari sigma 3 pangkat 2 ini yaitu 13. Dan sigma dari 5 itu hasilnya 6. Sehingga 16 kali 3 sama dengan 78. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rul. Materi selanjutnya ada teorema 5.11. Apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif N sama dengan Pi PI pangkat AI untuk I sama dengan 1 sampai K, maka sigma dari N sama dengan Pi PI pangkat AI ditambah 1 dikurangi 1 dibagi dengan PI dikurangi 1 untuk I sama dengan 1 sampai K. Contohnya, sigma 5600 sama dengan sigma 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dikali 7. Untuk sigma 2 pangkat 5 dapat ditulis menjadi 2 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Sigma 5 pangkat 2 dapat ditulis menjadi 5 pangkat 3 dikurangi 1 dibagi 5 dikurangi 1. Sigma 7 dapat ditulis menjadi 7 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan 7 dikurangi 1. Kemudian hasil operasinya adalah 63 dikali 31 dikali 8. Hasilnya sigma dari 5600 sama dengan 15.624. Selanjutnya ada teorema 5.12. Fungsi sigma dan fungsi tau masing-masing adalah fungsi ganda. Definisi fungsi ganda yaitu suatu fungsi aritmatika f disebut fungsi ganda jika fmn sama dengan fungsi m dikali fungsi n untuk setiap PBB dari m dan n sama dengan 1. Apabila fungsi mn sama dengan fungsi m dikali fungsi n untuk setiap bilangan asli m dan n, maka f disebut fungsi ganda sempurna. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sigma m dan n sama dengan sigma m dikali sigma n untuk PBB dengan syarat PBB m dan n itu sama dengan 1. Sama halnya dengan fungsi tau. Tau mn sama dengan tau m dikali tau n. Untuk syaratnya PBB dari m dan n itu sama dengan 1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.